Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Ustaz Dr. Adian Husaini, juga yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Mufti Shalihin, Ketua Dewan Dakwah Lampung beserta seluruh pengurus yang hadir dalam kesempatan yang baik ini, dan juga kepada para pengelola, para asatidz lembaga-lembaga pendidikan pesantren baik dari Dewan Dakwah Lampung maupun untuk pesantren keluarga besar Dewan Dakwah Lampung, beserta yang tentu saja sama-sama kami cintai, para santri dan santriwati pesantren, seluruh pesantren Dewan Dakwah yang menjadi harapan umat, insyaallah. Kami sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk dapat bertatap muka, bermuajahah dengan para asatidz dan para santri sekalian dalam rangka sama-sama untuk menyamakan pandangan kita tentang proses kaderisasi dai yang sedang dijalankan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Para asatidz dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sambutan ini saya hanya ingin menyampaikan pengantar saja. Nanti intinya akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah. Maka di sini saya ingin memulai dari kenapa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah ini didirikan oleh Dewan Dakwah. Ini yang pertama yang saya sampaikan, bahwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu mendirikan lembaga pendidikan itu bukan semenjak berdirinya STI Muhammad Nasir tahun 2000, tapi sebelum itu sudah berdiri Lembaga Pendidikan Dakwah Islam atau LPDI. Bahkan sebelumnya sudah berdiri Akademi Bahasa Arab atau Akbar. Nah, jadi sebetulnya STI Muhammad Nasir ini adalah kelanjutan dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya didirikan oleh Dewan Dakwah. Dan kalau kita lihat tujuan dari pendirian lembaga-lembaga pendidikan tersebut, baik Akbar, LPDI, termasuk kemudian STI Muhammad Nasir, tujuan utamanya oleh Dewan Dakwah didirikan adalah untuk menjadi wahana kaderisasi dai ilallah. Nah, jadi ini tujuan utama didirikan lembaga pendidikan di Dewan Dakwah itu adalah menjadi wahana kaderisasi dai ilallah. Kenapa kemudian Dewan Dakwah merasa penting untuk mendirikan lembaga kader dai ini? Karena Dewan Dakwah merasa memiliki kekurangan dalam memenuhi keperluan kader-kader dai, baik di Dewan Dakwah Pusat maupun di Dewan Dakwah Daerah, termasuk kemudian di wilayah-wilayah yang menjadi binaan Dewan Dakwah dari Sabang sampai Merauke. Maka itu Dewan Dakwah kemudian mendirikan lembaga ini, tujuannya adalah untuk mempercepat lahirnya dai-dai Allah yang siap ditugaskan di tempat-tempat yang sudah menjadi binaan Dewan Dakwah. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kampus yang didirikan oleh Dewan Dakwah ini memiliki ciri khas, karena dia didirikan tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai wahana untuk melahirkan dai Allah. Nanti akan dibahas lebih panjang lebar oleh Pak Ketua Umum kenapa kemudian ini menjadi penting. Tapi ini penjelasan awal bahwa tujuan didirikannya kampus ini memang untuk menjadi wahana kaderisasi dai Allah. Karena itu ketika beberapa pihak datang ke kampus kemudian bertanya, Ustaz, apa rahasia atau kunci alumni STI Muhammad Nasir ini selalu siap ditugaskan berdakwah di mana saja? Sebab ada beberapa lembaga Islam yang mengadu ke kita bahwa alumni-alumninya ini banyak yang menolak ketika ditugaskan ke pedalaman. Nah, maka salah satu jawaban kita biasanya adalah karena memang sejak awal didirikannya Dewan Dakwah ini diniatkan untuk menghasilkan kader dai Allah. Kita tahu semua bahwa Rasul bersabda, innamal a'malu
niat. Jadi kalau niatnya memang sudah mau menjadi atau mengkader dai, maka insya Allah nanti hasilnya pun adalah kader-kader dai Allah. Nah itu tujuan didirikannya Dewan Sekolah Tinggi Pendakwah Muhammad Nasir. Jadi untuk memenuhi keperluan dai di pusat maupun di daerah. Dan para asatidz yang dirahmati Allah juga para santri sekalian, perlu kita ketahui bahwa di negara kita ini keperluan terhadap kader dai masih amat sangat tinggi. Kami di STD Muhammad Nasir hari ini, tahun ini insya Allah bulan Juli besok ini meluluskan 180 alumni. Tetapi kami sudah bisa memprediksi bahwa jumlah itu pun belum bisa memenuhi permintaan dai dari seluruh daerah. Tadi saja Pak Ketua sudah bisik-bisik. Jangan lupa nanti Lampung berapa saja kita ya? Jangan lupa Lampung nanti untuk dai atau untuk alumni disiapkan. Lampung saja yang dekat dengan Jakarta masih minta dai, apalagi kemudian daerah-daerah jauh seperti tadi Pak Ketua Umum bercerita di Kepri misalnya. Kepri itu setiap tahun minta 40 dai, Morowali minta 20, belum nanti NTT, belum Papua, belum Kalimantan, belum Aceh, semuanya minta dai. Karena di semua daerah tersebut banyak saudara kita yang belum tersentuh dengan dakwah. Bahkan jangankan tersentuh dakwah, di bimbing ibadah saja banyak yang belum bisa. Saya kasih contoh misalnya, salah seorang dari kita pernah kita utus ke salah satu pulau di Kepri. Tadi Pak Ketua Umum bilang Kepri itu punya 2.400 pulau. Jadi kalau antum susah beli tanah di Lampung, Kepri masih banyak. Jangan tanah pulau masih banyak. Nah, tinggal pilih 2.400. Alumni kita cerita waktu pulang tuh, saya baru pertama kali seumur hidup merasakan ada libur Jumatan. Itu di tempat dia di Kepri. Kok bisa begitu? Saya bilang gimana ceritanya? Dia bilang begini, saya ditugaskan di satu pulau, dan di sekitar pulau itu ada 3 pulau lain yang sama-sama memiliki penduduk beragama Islam. Hanya saja di 3 pulau itu sama sekali tidak ada orang yang bisa menjadi khatib dan imam Jumat. Jadi saya dengan sangat terpaksa katanya, saya setiap Jumat itu keliling. Sebab kalau masyarakat dari 3 pulau ini diminta untuk datang, itu biayanya luar biasa mahal. Karena antar pulau menggunakan perahu, jadi biayanya cukup mahal. Akhirnya sidang ini keliling. Jadi dia setiap bulan itu keliling. Jumat pertama di pulau A, Jumat kedua di pulau B, Jumat ketiga di pulau C, Jumat keempat di pulau D. Maka konsekuensinya adalah kalau dia sedang berada di pulau A, maka pulau B, pulau C, pulau D Jumatannya sampai segitunya. Dan ini bukan rekayasa, ini bukan khayalan, ini bukan fiksi. Ini real, nyata terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu baru di Kepri yang masih Pulau Sumatera. Belum kita berbicara Kalimantan, Sulawesi, apalagi kemudian NTT, Ambon, lalu Papua. Nah, jadi keberadaan dai sangat diperlukan. Maka oleh karena itu kami sangat memerlukan banyak sekali kader-kader dai. Karena itu kemudian Istilah Muhammad Nasir ini terus akan berusaha menambah jumlah mahasiswa barunya. Pak Ketua Umum sudah memberikan target mulai 3 tahun yang lalu kita diminta menerima mahasiswa baru setiap tahunnya itu 250. Jadi 4 angkatan 1.000 orang. Mudah-mudahan kalau sudah 1.000 nanti sedikit demi sedikit keperluan dai itu bisa terpenuhi insyaallah. Lalu kemudian yang kedua ini landasan kaderisasi dai yang ada di kampus kami, yakni surat Al-Imran ayat 104. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini menjadi landasan kaderisasi dai kami, makanya kemudian lambang STD Muhammad Nasir yang kuning Pak ya di pojok itu kan lambangnya terdiri atas 2 huruf, dal dan kho. Nah, ini diambil dari ayat ini. Dakwah ilal khair. Nah, dakwah. Makanya kami punya channel YouTube namanya Dakwah TV. Tolong di like, share, subscribe, and comment. Ya, Dakwah TV nanti dicari. Di situ ada ceramah-ceramah dari para asatidz, ada kisah-kisah dakwah pedalaman. Insyaallah sangat menginspirasi. Silakan nanti dibuka ya, disebarkan, di like dan di subscribe. Nah, ini landasan kita bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menyiapkan minkum ummah. Kata Ibnu Katsir, min di sini adalah min tab'id, min untuk sebagian. Jadi dakwah secara umum adalah kewajiban yang fardhu ain. Semua kita selama dia mampu beriman kepada Allah, dia wajib dakwah. Tetapi di antara semua orang-orang yang beriman itu harus ada sepasukan khusus yang disiapkan memang hidupnya untuk dakwah. 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, full semuanya untuk dakwah. Tenaganya, pikirannya, hartanya, keluarganya, semuanya sudah diwakafkan untuk dakwah. Nah, maka ini yang sedang kita siapkan ini. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kita meyakini wa ulaika humul muflihun. Para ulama tafsir mengatakan orang-orang ini akan berbahagia di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi para santri sekalian jangan khawatir. Ini masuk STD jadi dai madesu kayaknya nih. Ya, apa madesu? Masa depan? Tidak. Allah yang mengatakan ulaika humul yakin, muflih. Tanya nih sama alumni STD di sini nih. Ada banyak alumni STD. Termasuk saya sendiri alumni STD angkatan ketiga, persadahan juga alumni STID. Nah ini ada banyak di sini lah, silakan tanya. Saya aktif termasuk juga alumni STID. Nah semuanya saya lihat ya mufli aja hidupnya, nggak ada yang suram insya Allah. Mukanya cerah gitu ya. Lebih cerah dari para menteri kita lah. Menteri kita sekarang lagi takut nih, lagi diincar. Nah ini kan cerah-cerah saya lihat mukanya insya Allah. Nggak punya utang ya, hidup bebas, hidup nyenyak, masya Allah. Nah ini pula itu umur muflihun. Dan alhamdulillah memang sampai saat ini kami di STD Muhammad Nasir sudah 837 orang alumni. Belum ada laporan ada alumni kita yang nganggur. Alhamdulillah semuanya beraktivitas. Nah jadi ini alasan organisasi kita. Jadi kami memberikan garansi yang langsung disampaikan oleh Allah. Kalau kampus-kampus lain kan garansinya garansi manusiawi ya. Masuk kampus kita insya Allah nanti kerja di bidang otomotif, di bidang elektronik, di bidang pertanian kalau yang terima. Nah kalau kita masuk STD Muhammad Nasir lulus jadi dai pasti bahagia. Kata siapa? Kata Allah. Jadi dan garansinya garansi ilahi, bukan garansi kaleng-kaleng. Nah ini garansinya luar biasa. Nah ini organisasi dai alasan kita. Karena itu kemudian kita membuat visi dan misi seperti ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lebar. Visinya menjadi pusat organisasi dai sebagaimana tadi tujuannya untuk mengembangkan dakwah Islam atas dasar iman dan takwa menuju terciptanya ketahanan umat dan bangsa. Jadi kita memang core value-nya itu iman dan takwa. Ini juga salah satu core value yang sering disampaikan oleh Ustaz Adian ya, termasuk kemudian akhlak mulia tadi. Dan tujuan kita itu adalah untuk terciptanya ketahanan umat dan bangsa. Makanya Bapak Ibu sekalian di kampus kita ini ketika ada tes masuk wawancara mahasiswa baru, yang kita tanyakan yang paling utama adalah bagaimana komitmen iman dan takwa calon-calon mahasiswa ini. Bagaimana komitmen dakwah calon-calon mahasiswa ini. Kita tidak melihat selamat datang Pak Fuad. Kalau dua kita sekarang ini salah satu contoh dai Allah yang sampai hari tuanya terus menjadi dai. Terima kasih Pak Fuad. Betul. Baik, izin kami lanjutkan. Nah, jadi memang kami ingin menciptakan atau melahirkan dai yang memiliki iman dan takwa. Dan kemudian nanti gerakan dakwah kita itu tujuannya adalah untuk menciptakan ketahanan umat dan bangsa. Nah, jadi Dewan Dakwah ini memang satu gerakan dakwah yang tidak bisa memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan. Dewan Dakwah didirikan oleh tokoh-tokoh umat sekaligus tokoh-tokoh bangsa. Pak Nasir mantan Perdana Menteri, Pak Syafruddin adalah Gubernur DKI pertama, kemudian Pak Rashidi adalah Menteri Agama pertama negeri. Jadi Dewan Dakwah tidak pernah bisa melepaskan diri dari NKRI ini. Jadi di belakang itu ada 5 fungsi Dewan Dakwah, salah satunya adalah menjaga keutuhan NKRI. Karena itu kemudian dai yang ingin kita hasilkan dari STD Muhammad Nasir juga adalah dai yang memiliki ketahanan umat dan bangsa. Jadi kita kalau ngirim dai ke perbatasan itu motonya adalah dai datang perbatasan tenang. Nah, karena di perbatasan biasanya ada gejolak. Maka kalau dai datang ke perbatasan
menjadi tekanan. Lalu kemudian ini tujuan kita beberapa yang soalnya bisa dibaca di layar di website yang kita berikan. Nah ini saja yang kita akan bahas lebih tidak sedikit. Para asatidz dan para santri sekalian, kalau nanti para santri di sini masuk ke SD Muhammad Nasir, insya Allah ya sebagian besar akan masuk ke kampus kita. Maka dipersiapkan setidaknya 3 hal. Pertama persiapan mental, kedua persiapan ilmu, yang ketiga persiapan kaifiat dan adab dakwah. Mental ini keimanan, ketakwaan. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah kepada para dai, kepada Rasulullah untuk bersabar dalam menghadapi dakwah itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin." Jadi Rasulullah SAW ketika kemudian mendakwakan Al-Quran ini diminta oleh Allah dadanya itu untuk dikuatkan. Nah, karena memang ketika berdakwah pasti nanti akan menghadapi tantangan. Makanya harus disiapkan mentalnya menghadapi tantangan dakwah. Lalu kemudian yang kedua ilmu. Demikian juga firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Jadi yang dimaksud dengan 'ala basirah dalam ayat ini yakni adalah atas dasar ilmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ana wa man ittaba'ani kata Rasulullah. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi juga dipersiapkan ilmunya, dan yang ketiga adalah dipersiapkan kaifiat dan adab dakwahnya. Ini kajian yang panjang dari Pak Muhammad Nasir dalam buku dakwah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ini menjadi konsep persiapan dai yang kita implementasikan di SD Muhammad Nasir. Jadi nanti para dai atau semua para santri ini di kader di SD Muhammad Nasir akan disiapkan mentalnya, akan disiapkan ilmunya, dan akan disiapkan juga pemahaman tentang kaifiat dan adab dakwahnya. Jadi dia sudah siap mental dakwahnya, sudah punya ilmu untuk disampaikan, dan sudah memiliki keterampilan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Nah karena itu kemudian konsep ini kita implementasikan dalam 3 tahap pengkaderan. Jadi di SD Muhammad Nasir itu kuliahnya total 6 tahun dibagi 3. Tahap pertama semester 1 sampai semester 4, tahun pertama dan kedua ini kita sebut sebagai pengkaderan berbasis asrama. Nah, kenapa demikian? Karena di 2 tahun pertama ini tadi kita menyiapkan mentalnya dulu, menyiapkan iman, takwa, akhlak, kesiapan mental untuk berjuang di jalan dakwah. Maka itu yang ditekankan adalah terkait dengan interaksi para mahasiswa dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Kemudian ada pengantar ilmu-ilmu dasar Islam dan pembentukan karakter dai. Dan ini full di asrama, ya, ikhwan akhwat di asrama, full fokus belajar, fokus di kader tanpa gangguan. Karena itu handphone kita larang di 2 tahun pertama ini. Tidak ada handphone, tidak ada TV. Karena memang berfokus untuk mempersiapkan diri. Lalu kemudian yang kedua tahapan pengkaderan berbasis masjid. Ini khusus untuk ikhwan. Nanti di tahun ke-3 dan tahun ke-4 wajib semuanya magang di masjid-masjid di sekitar kampus. Sekarang kita sudah punya 83 kampus, ini bisa tahan nanti yang akan koordinir. 83 kampus yang kerjasama dengan kita, di dalamnya ada mahasiswa kita yang magang. 83 masjid di sekitar kampus kita itu. Nah jadi jadi markot lah. Dari mulai pada imam, pada khatib sampai di kamar mandi masjid itu jadi kewajiban mahasiswa kita. Dan alhamdulillah menjadi markot di masjid ini akan makmur-makmur. Jadi malah lebih makmur daripada di asrama. Karena diurus oleh umat. Jadi ibnu jamaah, jadi anaknya para jamaah. Lalu kemudian tahap yang ketiga pengkaderan berbasis masyarakat. Jadi setelah selesai kuliah 4 tahun, semuanya wajib mengabdi 2 tahun minimal di daerah yang sudah ditentukan. Jadi Dewan Dakwah punya ciri khas menugaskan mahasiswa itu di daerah pedalaman, daerah perbatasan, di suku terasing, atau di daerah kawasan tertinggal. Tinggal dipilih mau yang mana. Nah ini tahapan pengkaderan kita. Lalu kemudian selanjutnya, nah ini legalitas ya. Insya Allah kita diakui dunia dan akhirat. Nah ini hanya sebagai data saja bahwa
lulusan kita sampai hari ini sudah 837 orang, dan tadi sudah saya sampaikan belum ada laporan satupun yang nganggur ya, insya Allah. 70% dari 837 orang ini berdasarkan riset studi dari paket 3 pesertaan ini itu aktif di Dewan Dakwah dan di unit-unit milik Dewan Dakwah. Sementara 30% sisanya tetap aktif berdakwah baik secara mandiri maupun di lembaga-lembaga yang bersahabat dengan Dewan Dakwah. Nah, itu yang garis biru itu adalah keterangan tentang mahasiswa baru dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Jadi insya Allah 3 tahun terakhir angkanya sudah pada angka 250. Nah, sementara lulusan juga demikian, angkanya sekarang sudah 91. Tahun ini insya Allah Juli besok 180 orang yang lulus. Mudah-mudahan tahun depan sudah ke angka 200 insya Allah. Ini dalam rangka memenuhi keperluan dari di lapangan. Nah, titik pengabdian kita, karena kita adalah lembaga kader yang ingin kadernya itu langsung memahami peta dakwah di lapangan, maka kita senantiasa berusaha mendekatkan para mahasiswa dengan masyarakat dengan lapangan. Maka di kita ada komunitas pencinta masjid tadi 2 tahun, agar mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat langsung. Untuk yang hafalnya ada komunitas pencinta majelis taklim, ibu-ibu di sekitar kampus. Lalu kemudian ada LTT, lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran, yang mengajar masyarakat setiap hari Sabtu dan Ahad membaca Al-Quran. Lalu kemudian kafilah dakwah setiap bulan Ramadan ya, nanti mungkin bisa cerita lebih panjang. Ramadan kemarin kita menyiapkan mahasiswa itu di 33 titik, masing-masing titik 3 orang. Tapi kemudian banyak yang setelah sampai di lapangan, yang 3 orang ini pun dibagi lagi oleh para pengurus Dewan Dakwah daerah. Saking banyaknya daerah yang memerlukan dai. Padahal syarat dari kita kafilah dakwah harus berkelompok minimal 3 orang. Tapi syarat ini banyak dilanggar oleh oleh dai-dai oleh para pengurus Dewan Dakwah di daerah, karena tadi darurat terkait dengan sangat pentingnya pembinaan di beberapa daerah. Lalu kemudian yang terakhir adalah di pengabdian dakwah tadi. Jadi tahun ini kita punya 172 peserta di 172 titik. Karena pengabdian dakwah ini sifatnya pribadi, jadi orang per orang, tidak dari kelompok. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai perkenalan singkat dan awalan yang mata. Insya nanti akan ada sedikit kesusahan ya sebelum kita coba umum. Demikian saya kira para santri dan kepala santriwati, kami tunggu kehadiran semuanya di sebuah video dakwah Muhammad Nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.